Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inna rabbaka, ya, kemudian sesungguhnya Tuhanmu, lilladzina hajaru, kepada orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, min ba'di ma futinu, ketika dari setelah mereka kena ujian, yaitu mereka telah disiksa habis-habisan oleh orang kafir, sehingga mereka melafadzkan, mengucapkan, dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur. Itu ujian mereka ini. Atau sebagian riwayat itu, sebagian bacaan itu dengan mabni maf'ul, summa fatanu mimba dima fatanu, bukan futinu. Kalau diartikan dengan kalau mimba dima fatanu, setelah mereka ini kafir, kemudian iman terus hijrah, atau fatanu maksudnya adalah menghalang-halangi orang untuk masuk Islam dulu ketika di Mekah, kemudian terus masuk Islam, terus hijrah ke Madinah. Tsumma jahadu, kemudian mereka berjihad, wasabaru, dan mereka sabar di dalam memperjuangkan agama atau taat kepada Allah. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, mim ba'diha, setelah mereka kena fitnah itu, la ghafurur rahim. Fitnah itu maksudnya kena musibah sehingga melafadzkan kata-kata kufur, atau dulunya mereka kufur terus masuk Islam, kemudian terus berjuang dan sabar. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, mim ba'diha, setelah itu semuanya, la ghafurun, sungguh zat yang banyak mengampuni dosa kepada mereka, rahimun, lagi maha penyayang kepada mereka. Jadi dosa seperti apa besarnya? Yaitu kalau orang itu mau amal dengan amalan yang besar, mentobatinya dengan amalan yang besar, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Ini memberi isyarah bahwa jihad atau berjuang, memperjuangkan agama dan sabar di dalam perjuangan, itulah amalan yang paling besar sebetulnya. Amar ma'ruf nahi mungkar, memperjuangkan agama, keluar jalannya Allah untuk memperjuangkan agama, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah amalan yang tertinggi. Karena itu adalah puncak amalan Islam. Wadirwatu sanamiha al-jihadu fi sabilillah. Puncak amalan Islam itu adalah berjuang agama. Makanya itu yang paling berat untuk umat. Karena itu yang paling tinggi derajatnya, yaitu perjuangan agama. Karena itu adalah amalan para anbiya, itu amalannya para siddiqin, amalannya para syuhada, yang mereka itu mati hanya karena memperjuangkan agama. Amalannya sholihin, yang mereka ini mampu menahan nafsu pengen di rumah saja, itu ditahan, ditolak, kemudian berangkat untuk memperjuangkan agama. Yauma ta'ti, di hari datang, kullu nafsin, setiap orang, tujadilu an nafsiha, membela diri mereka masing-masing. Mereka tidak mementingkan orang lain, walaupun itu anak sendiri, walaupun itu saudara, walaupun itu siapapun, anak, cucu, semua tidak dipedulikan. Yang mereka pedulikan adalah diri sendiri. Tujadilu an nafsiha. Wa tuwafa, dan akan disempurnakan kullu nafsin, setiap orang,
amilat balasan apa yang telah mereka balasan apa yang telah orang itu amalkan. Wahum, dan mereka la yudlamun, tidak dianiaya sedikit pun, adil, betul-betul adil. Keburukan di dunia akan dibalas dengan hukuman di akhirat. Kebaikan di dunia ini juga akan dibalas dengan kemuliaan nanti di akhirat. Ditimbang seadil-adilnya. Wadharaba, makanya itu. Tetapi kalau betul-betul ditimbang adil hakikatnya ya, ditimbang seadil-adilnya, adil betul, itu enggak ada ya kira-kira yang masuk surga itu. Kita ini sudah hutang banyak sama Gusti Allah itu. Makan nasi itu biji-bijian punya Allah, jagung punya Allah, gandum punya Allah, roti punya Allah, air punya Allah, tinggal di bumi Gusti Allah. Berteduh di langitnya Allah, berteduh di pohon-pohon punya Allah, menghirup udara Allah, minum air punya Allah. Nah, terus hutangnya itu loh kalau dihitung gimana? Dengan amalan kita yang undla-undli gitu ya nggak akan bisa lah. Makanya itu tidak seorang pun masuk surga itu kok sebab amalan dia enggak. Itu semuanya itu hanyalah yaitu kena kemurahan Allah dan kasih sayang Allah saja. Wadharaba, dan membuat, wadharaba, dan menjadikan Allah masalan permisalan qaryatan, satu kampung, kanat yang adanya qaryah itu, kampung itu, aminatan, aman, tidak ada penyerangan, aman, yaitu kampung Mekah. Mutmainnatan, lagi tenang, tidak ada kepinginan untuk pergi dari kampung itu karena enak sekali. Ya, dia telah mendatangi kampung itu, rizquha, rizkinya kampung itu, rogotan, dengan luas, semua makan, semua kenyang di kampung di Mekah itu. Mingkul limakan, mendatangi mingkul limakan, dari setiap tempat. Fakafarat, maka berkafirlah orang-orang Mekahnya. Bi an'umillah, tidak mensyukuri. Kafir itu tidak mensyukur aslinya. Fakafarat, maka dia tidak mensyukuri. Mekah itu, qaryah tadi, maksudnya ahlul qaryah. Fakafarat, maka kampung itu tidak bersyukur. Bi an'umillah, dengan nikmat-nikmat Allah. Kenapa? Bagaimana cara mereka tidak syukur? Yaitu membohongkan utusan Allah. Membohongkan utusan Allah itu ya tidak mensyukuri Allah. Lawang sudah dikasih nikmat begitu banyak oleh Allah, kemudian Allah ngirimkan utusan, kamu berbuatlah begini. Sembahlah aku Allah, hanya aku saja, jangan nyembah yang lain. Emoh katanya. Loh, ini namanya kan gak syukur. Tinggal di bumi Allah, suruh menghamba kepada Allah, emoh katanya. Malah menghamba kepada selain Allah. Akhirnya karena perbuatan tidak syukur mereka, ini semua lah ini sebenarnya. Sampai sekarang begitu. Orang itu kalau dikasih nikmat, kemudian tidak mensyukurinya, sudah enak, hidupnya enak, dimuliakan, hidup enak, kok terus tidak mensyukurinya? Oh, mesti akan diuji oleh Allah. Itu berbahaya. Ini bukan ayat ini, oh ini ayat zaman dulu loh. Al-Quran ini diturunkan untuk sepanjang zaman dan nasihat untuk sepanjang zaman, dan berlaku pula ini ayat-ayat ini sepanjang zaman. Allah mengatakan bahwa ada satu permisalan satu kampung yang dia dulunya adalah aman, tenang, rizkinya banyak, hidup dengan penuh kelapangan, terus tidak mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya fa'adzaqahallahu libasal ju'i, maka Allah Subhanahu mengicipkan kepada kampung itu libasal ju'i, yaitu pakaian kelaparan. Kelaparan yang diumpamakan sebagai pakaian.
pakaian kelaparan. Karena apa? Karena lapar itu di mana-mana kamu bawa. Seperti pakaian di mana-mana kamu bawa. Kamu tidur, kalau lagi lapar ya tidur. Tidur dengan lapar, berjalan dengan lapar. Seperti halnya kamu tidur dengan pakaian, berjalan dengan pakaian. Kalau kondisi pakaian itu buruk, artinya perutmu juga buruk. Nah, ini seperti itu. Maka disumpahkan sebagai pakaian. Selama 7 tahun mereka kekeringan, kelaparan, ekonominya rusak, itu namanya kota Mekah ini. Karena tidak mensyukuri nikmat Allah, yaitu membohongkan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak mau amal agama, tidak mau amal agama. Nah, kalau sekarang ini membohongkan Nabi bagaimana? Ya tidak mau amal agama, tidak mau memperjuangkan perjuangan baginda Nabi. Ya, berbahaya seperti itu. Jadi bisa-bisa mendatangkan yaitu libasal ju', mendatangkan kemelaratan habis-habisan, kerugian habis-habisan. Wal khaufi, dan kekhawatiran, bima, sebab perkara kanu yang adanya mereka yasnaun, telah berbuat, yaitu tidak syukur kepada Allah, nikmat Allah. Walaqad ja'ahum, dan tunggu telah datang kepada mereka rasulun, seorang utusan, minhum, dari mereka, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzdzabuhu, maka mereka telah membohongkan Nabi, membohongkan Rasul. Wa akhadahum, maka telah mengambil mereka al-'adzabu, azab, yaitu berupa kelaparan dan ketakutan, kekhawatiran. Orang itu khawatir, itu sakit lah. Kalau orang itu dipukul orang sampai bonyok wajahnya, itu saja itu enggak sakit, masih sakit orang kekhawatiran. Contohnya orang itu khawatir kalau didatangi penagih hutang. Saking takutnya karena utangnya banyak, khawatir tidak dapat membayarnya, maka bunuh diri. Ada enggak? Ada. Orang ditempeleng bunuh diri ada enggak? Enggak ada. Kalau orang ditempeleng bunuh diri itu petinju yang banyak bunuh diri. Enggak ada. Enggak ada. Tapi orang ketika khawatir itu sampai bunuh diri. Artinya apa? Sakit yang namanya khawatir, khauf ini lebih sakit daripada ditempilingi wajahnya itu. Makanya dikatakan ini adalah azab, atau azab. Lapar itu sakitnya jasmani, ya dah. Khauf itu adalah sakitnya hati. Jadi jasmaninya dan hatinya itu semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran, terus bingung. Sudah melarat, bingung lagi. Lah ini masa sudah kayak apa ya, masyaallah. Wahum, sedangkan mereka zalimun, berbuat zalim. Sedang berbuat zalim. Itu pun belum membuat sadar mereka. Aqulu, maka kalian makanlah wahai orang-orang yang beriman, mimma, dari apa razaqakum, yang telah memberi rezeki kalian Allah, halalan thayyiban, dengan halal lagi baik. Washkuru, dan syukurilah nikmat Allah, nikmat Allah. In kuntum iyyahu, bila mana adanya kalian kepada Allah, ta'budun, menyembah. Innama harrama, hanyalah Allah mengharamkan, alaikum, atas kalian, al-maitata, bangkai, waddama, bangkai itu sesuatu yang matinya itu tidak atas nama Allah. Walaupun disembelih atas nama berhala, yaitu tetap dikatakan sebagai bangkai. Waddama, dan darah. Orang dulu itu makan darah juga. Sekarang ada yang makan darah, namanya apa, darah didih, orang sini didih apa dadih. Nah itu makan darah. Walahmal khinziri, itu sudah itu haram tuh. Walahmal khinziri, dan daging khinzir, daging babi. Jadi babi di mana-mana menyebar ke seluruh dunia hari ini di antara
misinya Nabi Isa alaihissalam ketika datang lagi ke bumi ini itu adalah membantai babi dan menghancurkan salib. Di samping menghancurkan salib, Nabi Isa itu akan membantai babi. Babi itu dihilangkan. Ya ini, karena orang kena babi semuanya, sehingga akhlaknya kayak babi. Kenapa kok akhlaknya kayak babi? Babi itu kan nggak punya malu. Ya, senengannya di tempat kotor itu, sehingga tidak punya malu itu. Kenapa kok tempat kotor? Sehingga orang itu berbuat dosa. Dosa itu kan kotor, tidak malu. Nah, kemudian di mana-mana babi itu kamu lihat itu kan berzina di mana-mana sama itu. Nah, akhirnya orang berzina pun jadi tidak malu juga. Ngerang-ngerok. Masya Allah. Paman maka barang siapa uturah yang terpaksa ghairu baghin, tidak melewati batas, wala tidak ghairu baghin, tidak melakukan dosa, wala adin, tidak pula melewati batas, fa innallaha, maka sungguhnya Allah Ghafurur Rahim, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghairu baghin diartikan sebagai tidak memberontak di sini ini. Kalau di sini alimah bekal buqah. Kalau di at-tariq. Ghairu baghin, tidak memberontak sebagai orang yang memberontak. Wala adin, dan tidak pula melewati batas, yaitu orang yang keluar untuk membegal. Di sini ada arti yang seperti itu. Maka tidak boleh bagi mereka ini itu makan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau orang dalam kondisi kepepet, turra itu sudah kepepet karena tidak ada makanan selain itu diperbolehkan makan seala kedarnya. Kecuali bagi orang yang sebagian fasir bagian adalah orang yang keluar untuk yaitu memberontak atau dia itu keluar untuk membegal orang lain, merampok, mencuri dan sebagainya, bermaksiat. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah Ghafurur Rahim, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ampunan Allah dan payangan Allah itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa saja. Orang yang melampaui batas, orang yang beramal maksiat, maka itu tidak disayang oleh Allah. Tidak disayang oleh Allah. Mereka ini harus tobat khusus maksiat. Dan tobatnya apa? Menghentikan maksiatnya. Tobatnya seseorang itu harus menghentikan maksiatnya. Karena maksiat itu tobatnya ada 3. Orang yang tobat itu 3 persyaratannya, yaitu menghentikan, menyesali, dan niat sungguh-sungguh tidak akan mengulang lagi. Itu syarat tobat. Menghentikan perbuatannya maksiat dan menyesalinya, dan niat sungguh-sungguh tidak akan mengulang lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عاشم سلطانا نصيرا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.